Banjir bandang terjang 4 kecamatan di Bojonegoro. Rekonstruksi pembunuhan berencana Sekdes Sidongan di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan. Bersama saya Ayu Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Hujan deras selama 2 jam yang mengguyur Kabupaten Bojonegoro membuat sejumlah desa di 4 kecamatan setempat diterjang banjir bandang. Air bercampur lumpur yang datang secara tiba-tiba menyebabkan rumah warga, areal persawahan hingga tempat ibadah tergenang banjir. Sebuah desa di 4 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro diterjang banjir bandang pada Jumat petang. Air bercampur lumpur ini menerjang setelah hujan deras selama 2 jam mengguyur kawasan setempat. Kawasan terdampak banjir bandang tersebut masing-masing adalah Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Desa Bubulan dan Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, serta Desa Dander, Kecamatan Dander. Banjir bandang terparah terjadi di Desa Dander. Di desa ini banjir menggenangi ratusan rumah warga di 5 RT. Selain itu, Masjid Ar-Rahman di desa setempat juga turut terkena dampak banjir. Ridwan, warga setempat, mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras melanda kawasan setempat. Air bercampur material lumpur mengalir deras dari kawasan perbukitan yang ada di selatan desa setempat. Sementara ketinggian banjir berkisar antara 50 cm hingga 1,5 meter. Ridwan menambahkan, banjir bandang seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Gundulnya kawasan hutan di kawasan perbukitan diduga menjadi pemicunya. Air banjir mulai datang sekitar pukul jam berapa, Pak? Jam 4:30. Ini arahnya dari mana, Pak, airnya? Dari selatan, dari Bubulan, dari daerah Bubulan. Ini tadi banjirnya sampai mana saja, Pak, airnya? Airnya sampai sini. Berarti airnya masuk masjid, Pak, ini ya? Iya, masuk masjid. Sama bercampur lumpur juga, Pak, airnya tadi? Bercampur lumpur. Sempat merendam rumah warga sekitar atau cuma hanya masjid sini, Pak? Merendam rumah sekitar sampai di daerah Nemon. Sekitar berapa RT, Pak, mungkin yang terendam? Sekitar 7 RT-an. Beberapa jam kemudian banjir bandang berangsur surut. Namun material lumpur yang terbawa banjir membuat warga harus bekerja ekstra untuk membersihkannya. Tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang ini. Petugas BPBD Bojonegoro saat ini masih melakukan pendataan dan asesmen di lokasi-lokasi terdampak banjir. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sebuah jembatan di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, hanyut terbawa arus banjir bandang. Ini terjadi setelah debit air sungai naik drastis pasca hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Beginilah detik-detik hanyutnya jembatan kayu yang melintang di atas Sungai Tidu, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat sore. Geladak jembatan yang terbuat dari kayu jati ini ambrol setelah diterjang arus sungai yang meningkat seiring curah hujan yang tinggi. Jembatan sepanjang sekitar 45 meter yang dibangun warga setempat dengan swadaya gotong royong pada tahun 2017 tersebut kini putus total diterjang banjir. Beruntung tidak ada warga yang melintas saat kejadian berlangsung. Pasca putusnya jembatan Sungai Tidu ini, ratusan warga di RT 10 desa setempat terisolir. Agar bisa melintas, warga harus memutar sejauh sekitar 3 km.
Pihak pemerintah desa setempat mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Pemkab Bojonegoro agar segera diperbaiki. Ini kan karena banjir Pak, tadi sore. Kemarin sore? Ya kemarin sore itu hari Jumat lah, Jumat Legi. Ya. Sekitar jam 3. Itu banjir terlalu besar. Ya bisa dikatakan banjir bandang ini. Ya. Itu waktu itu hujan juga? Hujan, diiringi hujan. Sebelum banjir itu dari selatan itu hujan sangat lebat sekali. Yang dari arah hutan. Ini langsung jembatannya rusaknya kondisinya gimana Pak? Langsung geradak gitu. Karena air bawa arus banyak ya? Ketendang arus. Ini berapa meter panjangnya ini Pak? Nah, kira-kira 43 sampai 45 itulah. Sudah berapa lama usianya ini jembatan? 2017 sekitar 6 tahun, 7 tahun hampir. Jembatan ini sangat penting nggak Pak untuk warga Pak? Sangat penting Pak. Ini akses untuk cari ekonomi Pak, karena di sana itu ada ya tegal, sawah gitu. Dan akses ke kuburan Pak untuk pemakaman. Ada pemukiman Pak? Ada untuk RT 10. Buku Ngembul. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki sehingga aktivitas warga kembali normal. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Ngawi rusak parah akibat disambar petir. Akibat kejadian ini, 4 orang dalam satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Sebuah rumah di Dusun Tambak Selo Timur, Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, porak-poranda setelah disambar petir pada Jumat petang. Rumah milik Anung Widya Prihartoni, 33 tahun ini, rusak parah pada bagian genteng dan dinding rumahnya. Sedangkan sebagian perabotan rumah seperti televisi, kipas angin, meja, dan akuarium juga rusak akibat tertimpa bangunan yang jatuh. Akibat sambaran petir tersebut, pemilik rumah beserta istri dan kedua anaknya mengalami luka-luka lantaran tertimpa bangunan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kamidi, saudara korban, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat petang setelah maghrib. Tiba-tiba petir langsung menyambar rumah milik saudaranya yang saat itu berada di dalam rumah. Saat kejadian memang kondisi sedang hujan gerimis. Ya jam 6 ya Pak ya. Jam 6 lah maghrib itulah. Disertai hujan nggak Pak? Ya hujan Pak. Ini nyambar rumah siapa ini? Rumah Pak Mbak Nanung. Saat itu korban ada di rumah semua ya? Iya. Lagi ngapain mereka, nonton TV gimana? Tidak tahu, nonton TV ya Pak. Ada yang luka-luka Pak karena petir? Ada anaknya 4. Luka-luka semua, luka besar? Luka kecil. Untuk saat ini korban dibawa kemana Pak? Di Ngawi ya Pak gitu. Kamidi menduga petir tersebut menyambar antena televisi hingga menyebabkan suara ledakan yang keras di rumah itu, bahkan sampai bangunan rumah rusak parah. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi mengenai rekonstruksi pembunuhan berencana Sekdes Sidonganti Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah,
lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban melakukan rekonstruksi pembunuhan berencana Sekretaris Desa Sidonganti, Kabupaten Tuban. Rekonstruksi dimulai dari kedua pelaku merencanakan pembunuhan hingga mengeksekusi korban. Hasil rekonstruksi ini akan disesuaikan dengan keterangan para saksi. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana Sekretaris Desa Sidonganti, Kabupaten Tuban di halaman tengah Mapolres Tuban, Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Tuban pada Jumat sore. Reka ulang adegan pembunuhan berencana ini dimulai saat kedua pelaku Jarno 45 tahun bersama adiknya Nardi 43 tahun merencanakan aksi pembunuhan terhadap Agus Sutrisno di sebuah hutan. Selanjutnya pelaku Jano menyewa sebuah pick-up dan meminta adiknya untuk membuntuti korban. Saat dirasa aman, Nardi langsung menghubungi kakaknya. Kemudian Jano menabrak korban dengan pick-up. Saat korban melarikan diri, Jano langsung membacok korban dan dikeroyok bersama dengan adiknya Nardi. Usai memastikan korban tewas, Nardi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Sementara Jano melarikan diri dengan berjalan kaki. Kasat Reskrim Polres Tuban, Ibtu Rianto, mengatakan rekonstruksi pembunuhan Sekdes oleh dua pelaku ini memerankan sedikitnya 41 adegan, mulai dari merencanakan pembunuhan, proses pembunuhan, hingga pelaku melarikan diri. Rekonstruksi tadi dimulai dari adegan perencanaan sampai dilakukan pembunuhan si
saudara Kades tadi. Saudara Sekdes. Itu perencanaannya di mana itu? Itu perencanaannya ada di hutan. Ya, di hutan. Total berapa adegan? Total 41 adegan. Nantinya setelah rekonstruksi ini apakah nanti ada kronologi yang ditambah atau nanti ini kita sesuai dengan keterangan daripada saksi, pengakuan tersangka. Yang terpenting adalah ini para saksi itu ada beberapa yang sudah diminta keterangan dan sesuai dengan apa yang ada yang kita rekonstruksi tadi. Hasil rekonstruksi ini selanjutnya akan disesuaikan dengan keterangan para saksi. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang pelajar SMK negeri di Kabupaten Tuban ditemukan tewas tenggelam di Sungai Tanjang pada Kamis malam. Korbannya diketahui tak bisa berenang, diduga terperosok ke dasar sungai saat mandi bersama temannya. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban di dasar sungai sedalam 8 meter. Warga Dusun Tanjang, Desa Pulau Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban digemparkan dengan tenggelamnya seorang pelajar SMK di sungai setempat pada Kamis petang. Warga sekitar bersama tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap korban di sepanjang aliran sungai. Korban diketahui bernama Kanang Fahrul Aprilianto, 17 tahun, warga Desa Margosuko, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji, mengatakan awalnya korban bersama temannya Syahrul Romadoni mandi di area dangkal Sungai Tanjang. Keasyikan bermain air, korban tidak sadar terus bergeser ke tengah aliran sungai. Akibatnya korban tenggelam dan tubuhnya tak pernah muncul lagi ke permukaan. Seketika teman korban meminta bantuan warga sekitar. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan BPBD dan TNI Polri. Setelah dilakukan penyelaman, tim SAR berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Mayat korban tersangkut endapan lumpur pada kedalaman sekitar 8 meter. Korban sudah bisa ditemukan dalam keadaan meninggal. Itu pencariannya pakai nyelam atau? Ya, kita selam. Kita menggunakan alat selam. Kami sudah bawa oleh BPBD. Karena informasi awal ini yang kami terima, kami deteksi. Begitu kami berangkat, tim kami melakukan detek, memang masyarakat itu menganggap bahwa dam itu dianggapnya tidak terlalu dalam. Mungkin mulai masyarakat dianggap dangkal antara 2 sampai 3 meter. Ternyata setelah diselami oleh teman-teman BPBD kemarin laporan ke saya, itu memang dalam karena itu pas jatuhnya air dan ketinggian jatuhnya air itu terus menggerus sampai bawah. Sehingga diperkirakan sama tim rescue saya itu kedalamannya antara 7 sampai 8 meter. Itu awalnya korban renang berapa orang? 2 orang. Dia hanya berdua saja. Hanya berdua dengan temannya. Satu kebetulan bisa renang, yang korbannya tidak bisa renang. Petugas memastikan korban tewas akibat tenggelam karena tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan. Selanjutnya, mayat korban dievakuasi menuju rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Bojonegoro pada Sabtu pagi. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram kini naik sebesar Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Tidak diketahui penyebab pasti naiknya harga ini, namun para pedagang memprediksi kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga awal tahun 2024 mendatang. Meski mengalami kenaikan, para pedagang menjamin kualitas bawang merah yang mereka jual dan mereka juga menegaskan bahwa kenaikan harga ini bukan imbas dari musim penghujan. Sekarang harga bawang merah berapa, Bu?
25. Itu apa naik apa turun? Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya 20 Kalau paling mahal berapa? Paling mahal 40. Itu sampai 40 45. Para pedagang berharap harga rempah-rempah ini bisa kembali normal. Pasalnya sejumlah komoditas bumbu dapur lain saat ini juga mengalami kenaikan. Dewi Ismi Fatimah, JTV Bojonegoro. Komunitas Barber Tuban gelar potong gratis di sekolah luar biasa. Informasinya kami hadirkan usai jeda, kami segera kembali. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci, minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemirsa, berbagi tak harus selalu dengan barang ataupun uang. Memperingati Hari Disabilitas,
komunitas barber Tuban menggelar jasa potong gratis di SLB ABD. Potong gratis ini langsung diserbu oleh puluhan siswa luar biasa. Berbagi tak harus selalu dengan barang atau uang. Memperingati Hari Disabilitas, Barber Community Tuban menggelar bakti sosial dengan memberikan jasa potong gratis bagi para siswa di sekolah luar biasa ABD Negeri Tuban, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Layanan ini diberikan oleh Barber Tuban Community atau perkumpulan tukang cukur rambut se-Kabupaten Tuban secara cuma-cuma dengan harapan ini menjadi ladang amal sedekahnya. Potong gratis ini langsung diserbu oleh puluhan siswa SLB ABD. Ketua Barber Community Tuban, Alasan Firdaus, mengaku sengaja memilih lokasi sekolah SLB ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas. Dirinya ingin di Hari Disabilitas ini, komunitas tukang cukur Tuban bisa berbagi dengan para siswa SLB. Dari 20 anggota yang diajak, Firdaus menargetkan bisa memotong seluruh siswa laki-laki yang rambutnya sudah panjang, mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Acara ini kita selenggarakan mendekati peringatan Hari Disabilitas yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Dan kita kenapa memilih di sini karena memang kita tujuannya bersosial untuk lebih dikenal di khalayak masyarakat dalam berkomunitas, dan agenda kita ini agenda rutinan seperti motong di SLB, di paguyuban, intinya kita berkomunitas untuk kegiatan bakti sosial seperti ini. Dan kita di sini menerjunkan anggota kurang lebih 20 orang dengan target memotong seluruh siswa laki-laki yang tentunya rambutnya sudah panjang, dan ada yang khusus spesialis potong cewek tapi di kantor. Nah, seperti itu. Sementara itu, Wakil Kurikulum SLB ABD Tuban, Imelda, mengaku senang dengan adanya potong gratis ini. Anak-anak luar biasa yang sebelumnya tak mau dipotong rambutnya justru sangat semangat untuk ikut potong gratis. Ya, kita senang sekali, terima kasih. Dengan acara ini itu anak-anak jadi semangat. Biasanya kan ada rambutnya nggak mau dipotong gurunya. Nah, sekarang dengan acara ini mereka senang sekali gitu aja. Berapa Bu jumlah siswanya? 72 jumlah siswa semua. Itu jenjangnya? Dari TKLB, SDLB, SMPLB sama SMALB. Sekolah luar biasa ABD Negeri Tuban merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi siswa A. Tunanetra, B. Tunarungu Wicara, dan D. Tunadaksa. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mendata ada sebanyak 3.789 pemilih disabilitas pada pemilu 2024 mendatang. Para pemilih disabilitas tersebut nantinya akan mendapatkan pelayanan khusus saat menyalurkan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban memastikan dan menjamin penyandang disabilitas tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Bahkan, para pemilih disabilitas akan mendapatkan pelayanan khusus saat menyalurkan hak suaranya. Dari total daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 di Tuban, sebanyak 945.539 pemilih. Sebanyak 3.789 pemilih diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Terdiri dari masing-masing fisik sebanyak 1.552 pemilih, mental sebanyak 836 pemilih, wicara sebanyak 528 pemilih,
netra sebanyak 528 pemilih, rungu sebanyak 192 pemilih, dan disabilitas intelektual sebanyak 169 pemilih. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Tuban, Zakiatul Munawaroh mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitas hingga pendampingan kepada pemilih disabilitas. Selain menyiapkan surat suara braille untuk tunanetra, KPU Tuban juga menyiapkan TPS ramah disabilitas. Seperti memilih TPS yang lokasinya tidak berbatu, tidak melewati parit, tidak bertangga, serta menyiapkan akses pintu masuk minimal 90 cm untuk memudahkan aktivitas pemilih disabilitas. Tak hanya itu, KPU Tuban juga akan prioritaskan disabilitas dalam antrian memilih, serta menyediakan alat bantu coblos di tempat pemungutan suara hingga pendamping jika dibutuhkan. Teman-teman difabel yang tunanetra ada huruf braille, terus kemudian disediakan alat bantu coblos untuk pemilih tunanetra tadi setiap TPS, kemudian ada pendampingan dari KPPS ataupun pendamping yang ditunjuk dan meminta izin kepada teman-teman KPPS nanti. Selanjutnya juga berkaitan dengan lokasi di TPS. Lokasi di TPS itu teman-teman KPPS nanti akan memilih tempat yang tidak berbatu, yang tidak melompati parit, yang kemudian tidak bertangga-tangga, sehingga teman-teman difabel juga bisa aksesnya lebih mudah dan tidak menyusahkan. Kemudian berkaitan juga dengan TPS, lebar pintunya minimal 90 cm sehingga akses untuk kursi roda juga lebih mudah untuk teman-teman difabel. Itu TPS-nya khusus atau bagaimana? Tidak, TPS-nya sama dengan teman-teman yang lainnya, cuman untuk prioritas teman-teman difabel misalkan ketika mereka mengantri, maka teman-teman difabel ini diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan mengakomodir semua pihak termasuk pemilih disabilitas, KPU Tuban optimis target partisipasi pemilih minimal 77,5% bisa tercapai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melelang 60 kendaraan dinas yang memiliki batas usia maksimum manfaat maupun yang sudah rusak. Hasil lelang tahap 3 ini memperoleh cuan sebesar Rp223 juta yang selanjutnya akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat melakukan pelelangan kendaraan dinas yang sudah memiliki batas usia maksimum manfaat maupun yang sudah rusak. Lelang tersebut dilakukan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun sejak tanggal 27 November 2023 lalu. Hasilnya ada sebanyak 50 kendaraan roda 2 dan 10 kendaraan roda 4 yang sudah terjual pada lelang tahap 3 tersebut. Lelang 60 kendaraan dinas tersebut menghasilkan uang untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp223 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro Andi Panca mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pelunasan karena masih ada tenggang waktu 5 hari setelah pelelangan kendaraan. Pelunasan tersebut maksimal harus dilakukan pada Senin 4 Desember 2023. Andi Panca menambahkan sebelumnya pada tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan lelang kendaraan 34 roda 2 tahap pertama dengan PAD yang dihasilkan Rp69 juta. Sementara pada tahap kedua, lelang dilakukan tanggal 3 Oktober 2023 terjual 50 kendaraan roda 2 dan 7 kendaraan roda 4 dengan nilai PAD yang didapatkan mencapai Rp101 juta. Pemkab Bojonegoro melalui KPKNL Madiun telah melaksanakan lelang pada tanggal 27 November 2023 di Gedung Kreatif Room, gedung baru, di mana pada saat itu telah terjual 50 unit kendaraan roda 2
dan 10 unit kendaraan roda 4. Total PAD yang dihasilkan 223.137.726 rupiah. Ini kita masih menunggu pelunasan karena pelunasan ini 5 hari kerja. Nah, tapi sebagian sudah ada yang melunasi dan sudah mulai mengambil barangnya. Total keseluruhan hasil lelang tahap pertama hingga ketiga, uang yang akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah hampir mencapai 400 juta rupiah. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.